Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali bersama saya tim Rajali Nusantara. Kali ini kita sedang membahas kebobrokan metafisika. Jadi harta amanah itu memang ada, tapi kemudian diracuni, dimainkan, dikacaukan dengan peran-peran offset atau overlap dari metafisika, dari jin, setan, iblis itu. Koplok bener memang aslinya itu. Nah, begini saudaraku ya, permainan menyesatkan makhluk-makhluk itu terhadap manusia melalui harta itu, ini sudah menimbulkan penyakit, menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan gitu. Karena memang itu terlihat nyata, bukan terlihat nyata, memang nyata ada. Seperti tadi saya katakan, seperti boneka India. Beda dikit lah, kalau boneka India boleh dilirik, tak boleh diraba. Kalau ini boleh dilirik, boleh diraba, tapi tak bisa digunakan. Permainannya seperti itu. Seperti kuah sop yang saya bilang di video yang sebelumnya. Kurang sayur, kurang garam, tambah garam, keasinan, tambah gula, tambah air, dan sebagainya. Akhirnya solusinya adalah tumplekin wajannya, biar berantakan itu jadi makanan ayam sopnya. Karena menyusahkan, jadi sudah seperti benang kusut, solusinya gunting. Sudah tidak bisa diurut lagi. Karena kemarin itu masih ada peluang sebenarnya, masih ada peluang untuk diluruskan. Ternyata kompromi-kompromi tidak bisa. Akhirnya direposisi. Makanya keluar video saya tentang reposisi jagat meta, reposisi Ratu Pantai Selatan. Karena memang kurang ajar, aslinya begitu. Kurang ajar aslinya. Maka saya tegaskan, siapapun yang mengklaim SP tapi masih masih sungkem ke selatan, nggak ada kelas, gitu aja. Seorang kapasitas SP, seorang kapasitas SM, IM maksudnya, nggak ada istilah sungkem ke selatan. Nah, kemudian bagaimana strategi berikutnya ketika seorang IM membutuhkan fasilitas M1 untuk membenahi dunia, menjadikan Nusantara mercusuar dunia, jadi membenahi dunia berangkat dari Nusantara. Itu bagaimana kalau seandainya harta amanah itu ditumplekin gitu loh wajannya. Seandainya harta-harta itu ditumpahkan, dibuang begitu saja. Harta Nusantara itu ada dalam bentuk fisik, ada dalam bentuk digital. Sebenarnya sama saja. Itu sama saja. Dalam bentuk digital itu memang seperti yang diisukan, seperti yang dirumorkan itu benar. Betul. Tetapi lagi-lagi ketika rame terkait dengan pencairan dan terkait dengan pencairan koordinator lah, pemangku jabatan, pemangku kepentingan, hari Senin cair, habis Senin Kamis, habis Kamis Jumat, habis Jumat Senin lagi, ganti bulan, ganti tahun. Itu memang benar adanya. Maksudnya dana itu secara nyata ada. Tapi yang jadi masalah kan begini saudaraku. Gini. Seseorang pantas nggak ketika mengidolakan atau mengharapkan sesuatu yang bukan miliknya? Itu saja sebenarnya. Jadi ketika umpamanya kita mengidolakan kendaraan, umpamanya Lamborghini, di depan kita ada Lamborghini, terus kita berfoto di situ, mundar-mandir di situ. Ada orang kita say hello di situ, seolah-olah ingin mengklaim Lamborghini itu. Tapi apakah dia bisa mengendarai atau bahkan bisa membawa? Belum tentu, tidak bisa. Karena memang bukan haknya gitu loh. Nah, yang bisa menjadikan kapasitas berhak terkait dengan itu ya pemiliknya itu.
Siapa pemiliknya? Ya Gusti ya Gusti yang Maha Suci lah. Nah kemudian karena Gusti kemudian membutuhkan makhluknya sebagai af'alnya di jagat raya ini, maka dia mencari sosok itu gitu loh, untuk bisa menata ulang. Karena kalau sekarang Gusti langsung turun, bubar dunianya gitu. Sekarang Gusti turun sebagai dosen lain ya bubar karena tidak ada saingan. Jadi manusia itu manunggalingnya dalam af'al, bukan dalam zat. Jadi dalam af'al ada beberapa dalam sifat, tapi tidak semua. Nah, sosok orang yang memiliki kapasitas untuk menghandle atau untuk memiliki authorize terhadap harta itu yang sekarang sedang dicari-cari gitu. Dan itu pasti silent, tidak mungkin teriak-teriak. Nah pada saat reposisi jagat meta kemarin, itu si kuah sop itu sudah tumpah, aslinya sudah tumpah, tidak manfaat, tumpah karena ego sebenarnya tumpah. Itu udah sop itu udah tumpah, udah di tanah. Ya kalau mau dipungutin bisa sih, bisa wortelnya dipungutin kemudian dibersihkan, terus kentangnya juga bisa dipungutin dibersihkan, bikin sop baru kalau mau, tapi saya pikir enggak lah. Nah seorang yang kemudian diklaim sebagai diidentifikasi sebagai SP atau IM, kemudian memiliki authorize dari langit untuk membenahi dunia, maka dana yang real yang akan dia gunakan itu dana dalam bentuk digital. Maksudnya dalam bentuk digital itu duit yang ada di dalam perbankan. Itu kalau dalam perbankan kan sudah aman. Jadi daripada ngurus-ngurus barang yang sudah dalam bentuk-bentuk fisik yang jelas-jelas selalu bermasalah dan selalu bermasalah, berputar seputar ya banyak masalah lah. Nah, lalu kemudian bagaimana tahapan itu bisa berlanjut? Begini saudaraku ya, perlu kita pahami bersama bahwasanya seandainya pun hari ini seorang SP umpamanya seorang yang mencairkan dana itu jebret, apakah bisa? Jawabannya tidak seperti itu. Kalaupun bisa mau buat apa? Jadi ada mekanisme-mekanisme yang memang harus tetap dilalui secara prosedural, secara teknologi, secara ilmiah, secara alamiah harus ditempuh gitu loh. Tidak semerta-merta karena miliknya kemudian dia bongkar begitu saja, tidak ada. Ada sistemnya tetap. Ada sistem, ada mekanisme, ada prosedur yang tetap harus menggandeng sain untuk bisa menata keuangan itu. Dalam artian karena uang ini juga angka atau digital ini juga tidak semudah itu membukanya. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan besar, mau digunakan sebagai apa sih uang itu? Karena angkanya memang sangat banyak, digitnya sangat banyak. Sederhana sebenarnya, Allah itu Rahman Rahim. Nah, Rahman atau uang yang ada, yang Allah turunkan, rezeki yang Allah turunkan untuk semua makhluknya, baik itu yang ibadah maupun yang tidak ibadah, baik itu yang bertauhid atau tidak bertauhid, semua alokasi rezeki. Yang penting mau nyari. Nah, angka-angka ini, harta ini yang kemudian dititipkan oleh seorang SP atau IM, itu tujuannya untuk membangun sistemnya. Jadi kalau dalam urusan irigasi itu membangun aliran utama sungainya gitu loh. Nah, nanti dari sungai itulah mengalir ke sawah-sawah atau ke kebun-kebun atau kemana sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tapi aliran ini harus diperbaiki dulu gitu loh. Nah, aliran itulah yang kemudian nanti dibangun sistemnya.
aliran utamanya ke sana, kemudian nanti baru ke masyarakatnya itu mengalir sesuai dengan kapasitas dan kebutuhannya. Karena kalau dana ini langsung disebar di masyarakat, yang ada bukan kesejahteraan, kemakmuran, tapi kehancuran. Kenapa hancur? Yang pertama, terjadi inflasi besar-besaran. Kemudian yang kedua, orang tidak akan mau bekerja. Seandainya dibagi satu orang 100 juta umpamanya, tidak akan ada tukang tembok, tidak akan ada tukang sayur, tidak ada yang mau nyupir bis lagi. Semua diam di rumah. Akhirnya inflasi tinggi-tinggian. Itu. Jadi semua by system, semua menggunakan sistem. Aliran utamanya nanti akan dikendalikan oleh seorang SP. Nah, nanti dari situlah memancur, menyebar rezeki-rezeki itu sehingga bisa lebih bermanfaat untuk manusia. Gitu. Jadi targetnya ini manusia. Gitu. Terima kasih, begitu saja ya. Tetap ingatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.